Shalom adik-adik. Apa kabarnya nih adik-adik? Pasti sehat-sehat semua kan? Pasti dong. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan lewat handphone ya adik-adik, tapi harus tetap fokus. Nah, sebelum itu kita mau berdoa dulu. Cici Selfie, kita undang Yuk. untuk doa yuk. Coba semuanya adik-adik ambil sikap berdoanya dulu. Cici tungguin semuanya sampai lipat tangannya. Udah? Terus tutup matanya. Nah, sekarang ikutin Cici berdoa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur, pagi ini buat kesehatan, yang Tuhan berikan. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Ajar kami duduk diam, fokus, mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Nah, kita udah selesai berdoa. Sekarang Cici mau cerita nih, coba pasang kupingnya yang baik-baik. Sekarang Cici mau cerita tentang seorang anak perempuan. Cici perempuan bukan? Perempuan dong. Ini pas nih buat adik-adik juga nih yang perempuan, buat kita cici-cicinya. Ada seorang anak perempuan yang sedang sakit. Siapa yang di sini pernah sakit? Saya. Siapa yang di sini pernah masuk rumah sakit deh dirawat? Siapa tuh? Nah, kalau enggak, siapa yang di sini pernah jatuh di sepeda? Saya. Nah, ada di sini Cici mau cerita tentang anak yang sedang sakit. Tetapi nih, sebelum itu tadi kan Cici udah tanya siapa yang pernah sakit. Pasti kalau sakit itu ada lukanya gak sih pas jatuh? Luka ada dong. Ada, pasti punya luka ya kalau habis jatuh. Nah, biasanya mama papanya nolongin enggak? Pasti nolongin. Nah, pasti nolongin, pasti langsung dikasih betadin ya lukanya ya, langsung dikasih Hansaplast, langsung dikasih alkohol biar enggak infeksi. Nah, di sini ada mama papa kalian pasti juga langsung kasih minum biar enggak kaget ya. Iya. Karena mama papa kalian saya. Nah, seperti cerita ini nih. Ada seorang anak perempuan yang cantik kayak Cici, nggak kayak Cici Selfie. Iya, dia kayak Cici Selfie, kayak adik-adik juga yang perempuan. Nah, cantik-cantik kayak kita semua yang perempuan. Anak ini mempunyai seorang papa. Siapa yang punya papa? Cici punya? Punya. Nah, ini anak kecil ini mempunyai seorang papa yang bernama Yairus. Siapa? Yairus. Siapa? Kurang kedengaran. Yairus. Nah, Bapak Yairus. Bapak Yairus ini mempunyai seorang anak yang sedang sakit. Sakitnya udah sakit parah. Kira-kira kalau sakit parah bisa disembuhin gak ya? Bisa gak? Bisa gak ya? Coba kita mau dengar lagi nih. Anak ini udah sakit parah, udah nggak bisa sembuh deh pokoknya. Anaknya udah sakit udah lama banget. Nah, tapi karena bapaknya Yairus ini sayang sama anaknya, Bapak Yairus mau anak ini sembuh. Anaknya mau sembuh. Nah, Bapak Yairus udah bawa anak ini, mungkin udah bawa ke dokter kali ya kalau udah ada dokter. Nah, udah bawa kemana-mana tapi anaknya nggak sembuh. Nah, singkat cerita, Bapak Yairus mendengar. Coba, mendengar gimana? Coba mana kupingnya? Mana kupingnya? Nah, Bapak Yairus ini mendengar ada seorang yang bisa menyembuhkan. Menyembuhkan orang katanya, Ci. Siapa ya? Adik-adik ada yang tahu Tahu nggak? nggak? Nah, Cici mau kasih tahu nih. Siapa nih, Ci? Namanya Tuhan Yesus. Siapa adik-adik? Siapa ya? Tuhan Yesus. Yesus. Nah, Bapak Yairus ini mendengar katanya Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang sakit tuh, Ci. Katanya Tuhan Yesus udah melakukan banyak banget mujizat. Nah, saat Tuhan Yesus lagi berjalan bareng murid-muridnya, nah, Bapak Yairus ini akhirnya mencari-cari Tuhan Yesus. Mencari di mana Tuhan Yesus ya? Coba Ci lanjutin. Nah, waktu itu kan Tuhan Yesus sedang berkeliling sama berapa nih ya? Sama murid-muridnya. Murid-muridnya ada berapa adik-adik, ada yang tahu gak? Berapa? Ada yang inget gak? Ayo, coba Cici mau tanya, kalau 10 tambah 2 berapa?
12 ya, Ci ya? Iya, benar. Iya. Bareng-bareng sama ke-12 murid Tuhan Yesus ini. Nah, pada saat itu akhirnya si Pak Yairus ini bertemu sama Tuhan Yesus. Akhirnya tuh si Pak Yairus ini memohon sama Tuhan Yesus buat nyembuhin tadi siapa? Anaknya yang perempuan tadi yang sakit. Nah, akhirnya Tuhan Yesus mau menyembuhkan anak ini. Akhirnya Tuhan Yesus ikut sama Pak Yairus ini untuk ke rumahnya. Akhirnya setelah itu sampai di rumah, tiba-tiba ada yang berlari, lari terus menghampiri Pak Yairus, terus bilang kalau anaknya sudah meninggal. Anaknya sudah meninggal dan semua orang yang ada di dalam rumah itu menangis. Nah, setelah itu orang-orang yang ada dalam rumah itu mereka udah mengira kalau anak perempuannya ini sudah meninggal, udah nggak bisa bangun lagi. Nah, Tuhan Yesus bilang sama orang-orang di situ, kenapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak meninggal tapi tidur. Kata Tuhan Yesus, anaknya nggak meninggal. Nah, lalu Tuhan Yesus bilang ke Pak Yairus, jangan takut, aku akan menolong anakmu. Nah, setelah itu Tuhan Yesus berkata kepada anak itu tuh, anak yang sudah meninggal itu, katanya talitakum. Hah? Apa Ci tuh? Talitakum artinya, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Dan saat itu juga tiba-tiba anak itu bangun. Anak itu menjadi sembuh, semuanya pulih, rasa sakitnya semuanya hilang. Karena siapa? Tuhan Yesus. Wah, Tuhan Yesus hebat gak, Cipinal? Hebat banget itu Hebat mah, Ci. banget ya. Ngalahin dokter, Ci. Iya dong. Iya. Itu Tuhan Yesus adalah dokter segala dokter. Nah, sama kayak adik-adik di sini nih. Tadi kan adik-adik pasti pernah sakit ya? Ditanya sama Cipinal pasti pernah sakit. Nah, siapa yang kalau sakit di sini rajin datang berdoa sama Tuhan? Siapa yo? Aku, Ci. Nih, bagus yang udah rajin berdoa, yang udah datang berdoa sama Tuhan, bagus banget. Tetap pertahanin ya. Ya. Nah, sama kayak Tuhan Yesus sama kita. Kita anak Tuhan Yesus bukan? Iya dong. Iya, Tuhan Yesus sayang sama Kita. Sama kayak tadi Pak Yairus menyayangi Anaknya. Iya, Tuhan Yesus sama rela melakukan apa saja buat kita, anak-anak yang disayangi Dia. Sampai Tuhan Yesus rela apa, Ci? Mati di kayu Salib. salib. Untuk menebus dosa kita. Tuhan Yesus sayang banget sama kita. Jadi adik-adik nggak usah takut. Kalau adik-adik dalam kesedihan, adik-adik lagi ada masalah, adik-adik lagi sakit, adik-adik jangan Takut. tapi kita anak-anak Tuhan harus tetap percaya sama Tuhan Yesus. sama Tuhan Yesus. Terus kita harus datang apa tadi, Ci? Berdoa. Iya, rajin berdoa, datang berdoa sama Tuhan, berserah. Kalau kita lagi sakit, minta Tuhan buat Sembuhin kita. Sama kayak tadi anak perempuan yang tadi, Tuhan Yesus pasti menyembuhkan kita. Nah, sekarang Cici mau ajak adik-adik, mau ajak Cici Pinal, kita mau belajar sama-sama buat tetap percaya sama Tuhan. sama Tuhan apa? Yesus. Tuhan Yesus. Kita mau sama-sama belajar buat tetap percaya sama Tuhan Yesus dalam keadaan apapun, dalam kita sakit, dalam kita sehat, kita harus tetap berdoa sama Tuhan, harus tetap bersyukur, terus berserah sama Tuhan Yesus sepenuhnya. Nah, adik-adik nggak boleh takut. Kalau adik-adik takut saat keadaan apapun, satu jawabannya tadi apa, Ci? Berdoa. Nanti Tuhan Yesus pasti kasih kedamaian dalam hati adik-adik. Nah, sekarang kita mau sama-sama belajar rajin berdoa ya? Iya, Ci. Sama percaya juga sama Tuhan Yesus? Pasti. Coba, kalau
yang mau sama-sama belajar sama Cici sama Cici Pinal? Coba mana jempolnya? Jempolnya? Oke, sip. Nah, berarti firman Tuhannya tadi mengajarkan kita untuk tetap berdoa dan percaya sama Tuhan Yesus. Oke adik-adik, sekarang firman Tuhannya sampai sini dulu ya. Tapi minggu besok nanti kita kasih firman Tuhan yang lebih lucu dan lebih top tentang Tuhan Yesus. Sekarang dari Cici sama Cici Pinel cukup sampai sini aja ya. Kita mau pamit ya. Dadah. Dadah.